kasih banget buat kalian semua yang udah selalu support. Channel Falkro akhirnya tembus 10.000 subscriber. Nanti akan ada giveaway dan infonya akan menyusul ya. Sembari menunggu info giveaway, di video kali ini kita akan membahas secara cepat mengenai kisah seluruh mythical Pokemon. Mulai dari Arceus sampai ke Meltan dan Melmetal. Sumber seperti biasa dari Bulbapedia ya guys. Langsung aja kita mulai videonya. Yang pertama, kita punya pencipta dari dunia Pokemon, yaitu Arceus. Arceus adalah Pokemon bertipe normal dan memiliki ability multi-type, di mana dia bisa mengubah-ubah tipenya sesuai dengan plate atau Z-Crystal apa yang dia gunakan. Berdasarkan mitologi, sebelum dunia Pokemon terbentuk, Arceus berasal dari sebuah telur yang terombang-ambing di alam semesta. Setelah Arceus muncul, dia mulai membentuk dunia Pokemon dengan ke-1000 tangannya. Arceus juga disebut sebagai The Original One. Arceus menciptakan Sinnoh dan Ransei region. Berdasarkan legenda, Arceus menciptakan dua legendary trio. Trio legendary yang pertama adalah yang disebut sebagai Creation Trio, yaitu Dialga, Palkia, dan Giratina, untuk menyeimbangkan waktu, ruang, dan antimatter. Setelah itu, dia menciptakan trio legendary yang kedua, yang disebut sebagai The Lake Guardians. Mereka adalah Uxie, Mesprit, dan Azelf sebagai lambang dari pengetahuan, emosi, dan tekad. Setelah itu, Arceus bersemayam di Hall of Origin yang langsung terkoneksi dengan Spear Pillar di Sinnoh region apabila Azure Flute dimainkan di Spear Pillar. Setelah Arceus, kita punya nenek moyang dari Pokemon-Pokemon yang berada di muka bumi, yaitu Mew. Mew adalah mythical Pokemon bertipe Psychic yang memiliki kode genetik dari seluruh Pokemon yang ada di muka bumi di dalam DNA-nya. Pada awalnya, Mew dianggap sudah punah, tetapi sekelompok peneliti melaporkan bahwa mereka melihat Mew di suatu daerah yang bernama Guyana, yang berada di Amerika Selatan. Melihat struktur DNA dari Mew, manusia pun ingin menciptakan Pokemon sendiri. Akhirnya terciptalah Mewtwo, yang dibuat berdasarkan kode genetik Mew. Mew dan Mewtwo juga tampil di Pokemon Movie yang pertama, yang berjudul Mewtwo Strikes Back. Kalau kalian penasaran, langsung aja tonton filmnya ya. Pada generasi kedua, kita punya Celebi. Celebi adalah mythical Pokemon bertipe Psychic dan Grass, dan disebut sebagai The Guardian of Forest, atau penjaga dari hutan. Celebi juga memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan waktu. Maka dari itu, Celebi menjaga dan memelihara hutan dengan melakukan perjalanan dari waktu ke waktu. Celebi juga memiliki hubungan yang erat dengan Ilex Forest di Johto region. Di dalam Ilex Forest, terdapat sebuah kuil yang disebut sebagai Ilex Forest Shrine yang ditujukan untuk Celebi. Celebi juga tampil pada Pokemon The Movie yang keempat, yang berjudul Celebi, The Voice of the Forest. Dan Celebi juga memiliki role yang penting di film Zoroark, Master of Illusions. Kalau kalian ingin melihat Celebi beraksi, langsung aja nonton filmnya ya. Di generasi ketiga, kita punya yang disebut sebagai Jirachi. Mythical Pokemon bertipe Psychic Steel ini disebut-sebut memiliki kekuatan untuk mengabulkan permintaan yang tertulis pada tag di kepalanya sesaat setelah ia bangun dari tidurnya. Jirachi hanya bangun dari tidurnya selama 7 hari sekali dalam beribu-ribu tahun. Apabila Jirachi berada dalam bahaya dan harus bertarung, dia akan bertarung tanpa bangun dari tidurnya. Jirachi juga memiliki koneksi yang penting dengan sebuah yang disebut dengan tanda bat. Terdapat juga Pokemon The Movie yang berjudul Jirachi Wishmaker, yang dapat kalian tonton apabila kalian ingin melihat kisah tentang Jirachi secara keseluruhan. Masih di generasi ketiga, kita punya mythical Pokemon yang berasal dari luar angkasa, yaitu Deoxys. Deoxys adalah Pokemon mythical bertipe Psychic yang merupakan mutasi dari sebuah virus luar angkasa. Deoxys juga dapat merubah bentuknya menjadi form-form lainnya, sesuai dengan keadaan. Deoxys memiliki 4 form, yang masing-masing berfokus pada stat tertentu, yaitu Normal Form, Attack Form, Defense Form, dan Speed Form. Deoxys juga memiliki sebuah kristal yang berada di dadanya, yang berfungsi sebagai otak dan juga sebagai mekanisme pertahanan diri, karena kristal tersebut dapat mengeluarkan sinar laser. Deoxys juga memiliki film yang berjudul Destiny Deoxys.
Selanjutnya, di generasi keempat, kita punya mythical duo yang disebut sebagai Sea Guardians atau penjaga laut. Mereka adalah Manafi dan Fion. Keduanya merupakan mythical Pokemon bertipe water. Manafi lahir di dasar laut yang sangat dingin, sementara Fion tinggal di laut yang hangat. Manafi juga memiliki kemampuan untuk dapat memiliki ikatan dengan segala macam jenis Pokemon. Mereka menggunakan semacam kantung di kepalanya untuk mencari makanan dan untuk berenang melayang dalam gerombolan. Karena kemanapun mereka pergi, mereka selalu bergerombol dan selalu kembali ke tempat asalnya. Keunikan lainnya dari kedua Pokemon ini adalah Manafi bisa breed dengan Ditto untuk menghasilkan Fion. Fion pun bisa di-breed dengan Ditto dan menghasilkan Fion-Fion lainnya. Ini membuat Manafi dan Fion adalah satu-satunya mythical Pokemon yang bisa melakukan breeding. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan Fion selain dengan breeding yang disebutkan tadi. Ditunggu oleh banyak orang, yaitu mythical Pokemon yang bernama Darkrai. Darkrai yang bertipe Dark ini mengusir orang dan Pokemon dari wilayahnya dengan menyebabkan mereka mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Namun, itu semua dilakukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak membahayakan. Darkrai juga aktif pada malam tanpa bulan. Darkrai sangat berkaitan erat dengan sleep status condition. Signature ability Darkrai, yaitu Bad Dreams, menyebabkan Pokemon yang sedang mengalami sleep status condition berkurang HP-nya sebanyak 1/8 setiap turn. Dan signature move Darkrai, yaitu Dark Void, dapat dengan mudah memberikan sleep status condition kepada Pokemon-Pokemon lawan. Darkrai adalah lawan dari Cresselia, di mana Cresselia memberikan mimpi indah, sementara Darkrai memberikan mimpi buruk. Mereka berdua dijuluki sebagai Lunar Duo. Darkrai juga memiliki film sendiri yang berjudul The Rise of Darkrai. Setelah Darkrai, kita punya mythical Pokemon bertipe Grass, yaitu Shaymin. Shaymin tinggal di petak-petak ladang bunga dan menghindari bahaya dengan cara melipat badannya agar terlihat seperti bunga yang lainnya. Shaymin juga dapat menetralkan racun yang berada di udara untuk merubah tanah yang tandus menjadi ladang bunga yang sangat indah. Ketika Shaymin ingin menunjukkan rasa terima kasihnya, bunga-bunga di badannya pun bermekaran. Ketika Shaymin diberikan Gracidea Flower yang mekar di siang hari, Shaymin dapat berubah form menjadi Sky Form yang bertipe Grass Flying. Shaymin melakukan debut pertamanya pada tahun 2008 di film yang berjudul Giratina and the Sky Warrior. Di generasi kelima, kita diperkenalkan dengan mythical Pokemon yang bernama Victini. Mythical Pokemon yang bertipe Psychic Fire ini disebut-sebut sebagai Pokemon yang membawa keberuntungan. Konon katanya, trainer yang memiliki Victini akan selalu menang dalam encounter apapun. Victini selalu membuat suplai energi di dalam tubuhnya secara terus-menerus, yang akan dia berikan ke siapapun yang menyentuhnya. Ketika kita menyentuh Victini, tubuh kita akan dipenuhi oleh energi layaknya Super Saiyan. Wah, keren banget ya. Victini juga dimunculkan di film Zoroark Master of Illusions. Dalam gamenya, player dapat menemukan Victini dengan menggunakan event item yang bernama Liberty Pass untuk mengunjungi Liberty Garden. Setelah Victini, masih ingatkah kalian pada junior member dari Swords of Justice? Ya, selanjutnya kita punya mythical Pokemon Keldeo. Keldeo yang bertipe Water Fighting ini merupakan mythical Pokemon yang tergabung sebagai member keempat dari Swords of Justice. Keldeo mempunyai form kedua, yang disebut sebagai Resolute Form. Cobalion, Terrakion, dan Virizion melatih Keldeo menggunakan signature move-nya, yaitu Secret Sword. Selama Keldeo bisa melakukan Secret Sword, dia akan tetap berada di Resolute Form. Keldeo melakukan debut pertama kalinya pada film Kyurem versus The Sword of Justice. Di film ini kalian akan melihat battle antara Kyurem melawan Swords of Justice. Seru banget deh pokoknya, kalian wajib nonton. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan mythical Pokemon Meloetta. Meloetta memiliki dua form. Yang pertama disebut dengan Aria Form yang bertipe normal Psychic. Dan yang satu lagi disebut dengan Pirouette Form yang bertipe normal Fighting. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, Meloetta memainkan sebuah musik dan berdansa mengikuti irama musik tersebut. Ketika Meloetta berdansa, orang-orang di sekitar Meloetta akan merasa bahagia. Namun, melodinya dan berhenti menyanyi. Setelah Meloetta, kita punya mythical Pokemon yang sudah punah sebelumnya, yaitu Genesect.
Genesect adalah mythical Pokemon bertipe Bug Steel yang ditakuti karena dikenal sebagai Pokemon pemburu yang paling kuat lebih dari 300 juta tahun yang lalu. Genesect kembali dihidupkan di masa sekarang oleh tim Plasma dan diberikan upgrade senjata demi menciptakan Pokemon pemburu yang paling kuat. Genesect memakai drive-nya untuk melakukan signature move-nya yang disebut dengan Techno Blast. Terdapat 4 jenis drive yang menyebabkan Techno Blast-nya berubah tipe, yaitu Burn Drive yang bertipe Fire, Chill Drive yang bertipe Es, Douse Drive yang bertipe Water, dan Shock Drive yang bertipe Listrik. Terdapat film yang bercerita tentang Genesect yang berjudul Genesect and the Legend Awaken. Ini juga salah satu Pokemon movie yang menurut Valpro bagus banget deh guys, kalian wajib nonton. Di generasi ke-6, kita diperkenalkan dengan mythical Pokemon yang disebut dengan Diancie. Diancie yang bertipe Rock Fairy ini disebut-sebut berasal dari karbing yang mengalami mutasi unsur-unsur mineral, sehingga tubuhnya dilindungi dengan banyak diamond. Diancie muncul juga di filmnya yang berjudul Diancie and the Cocoon of Destruction. Diancie juga merupakan princess yang menguasai Diamond Domain, di mana Diamond Domain ini merupakan tempat tinggal dari banyak karbing yang hidup dengan damai. Diancie juga merupakan satu-satunya mythical Pokemon yang dapat melakukan Mega Evolution menjadi Mega Diancie. Setelah Diancie, kita punya mythical Pokemon yang bernama Hoopa. Hoopa yang bertipe Psychic Ghost ini memiliki form lainnya yang disebut dengan nama Hoopa Unbound yang bertipe Psychic Dark. Hoopa dapat merubah dirinya menjadi Hoopa Unbound apabila memakai sebuah item yang disebut dengan Prison Battle. Hoopa disebut-sebut dapat menggunakan cincin emasnya untuk membengkokkan ruang dan untuk mengambil barang-barang apapun yang dia inginkan. Dikatakan juga dalam legenda bahwa Hoopa pernah merampas. Kemarin tuh ada yang nanya, Kak, Kita diperkenalkan dengan mythical Pokemon yang bernama Volcanion. Volcanion memiliki typing yang unik, yaitu Fire Water. Lengan di punggungnya untuk menghilang dalam kabut. Ia juga hidup di pegunungan yang tidak ditinggali manusia. Menurut editor Lumiose Press, Volcanion mungkin memiliki sejenis organ di dalam tubuhnya yang cukup panas untuk langsung menguapkan air menjadi uap yang dapat digunakan sebagai serangan dan sarana proteksi. Volcanion melakukan debut pertamanya di film yang berjudul Volcanion and the Mechanical Marvel, di mana di film ini Volcanion berusaha menyelamatkan Magearna dari seseorang yang bernama Alpha. Pada awalnya, Volcanion tidak mempercayai manusia, tetapi setelah